dulu. Namanya Bapak siapa? Alamatnya di mana? Terus umurnya berapa? Nama saya Pak Imam Habibie. Tempat di Soekarno Barat, satu, usia 56 tahun. Berarti sudah mengalami masa kesehatan ya? Ya, sebentar. Oke, mau tanya dulu. Apakah Bapak tahu tentang masa Orde Baru dan apakah Bapak merasakan itu? Ya, Orde Baru zaman itu peralihan dari Orde Lama pada waktu itu Insinyur Soekarno. Sekitar tahun 60-an lah. 66 ya. PKI. Ya 66 itu peralihan dari Pak Soekarno ke masa pemerintahan Pak Soeharto yang disebut zaman Orde Baru. Berarti Orde Baru lahir dari 1966 sampai 1998 kemarin. Berarti sempat merasakan gitu? Ya, sedikit biarpun kita masih anak-anak ya, anak-anak dan remaja dalam kita. Menurut Bapak, masa Orde Baru itu seperti apa? Terus dalam tanda kutip, Bapak bagaimana masa Orde Baru itu bagaimana? Apa yang dirasakan? Kalau Orde Baru ya itu sebenarnya peralihan dari pimpinan Bapak Soekarno kepada Soeharto. Otomatis pemerintahan zaman Orde Baru yang tadi tetap pemilu tetap seperti biasa, bedakan 5 tahun sekali. Tapi pada waktu zaman Orde Baru kan untuk penentukan pemimpin negara itu yang memiliki MPR, tidak seperti sekarang pilihan langsung. Kalau zaman reformasi kan sekarang kan udah pilihan langsung, makanya ada pilihan presiden, ada pilihan DPR dan DPD dan wakil presiden presiden. Pada waktu Orde Baru itu MPR yang langsung memilih, tapi tetap memilih yang anggota DPR, masyarakat yang memilih untuk menentukan di sana nanti untuk musyawarah pemilihan. Ya pada waktu zaman Orde Baru itu ya banyak perubahan dari segi pendidikan. Pada waktu zamannya pendidikan juga gitu, pelajarannya masih ada kayak kita kan zaman dulu kan waktu sama-sama sekolah kan ada pelajaran sejarah, pelajaran P4. Itu Orde Baru yang menonjol persis di zaman Orde Baru itu munculnya P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 semenjak adanya reformasi P4 kan dihapus, sekarang kan udah ada P4. Itu memang benar-benar pelajaran P4 itu benar-benar dirasakan tepat sekali. Karena apa, untuk bagi kehidupan baik anak-anak pendidikan, adanya pelajaran P4 terus dikit lah terkenal Pancasila itu benar-benar diamalkan. Kalau semenjak sekarang kan P4 kan sudah dihapus, manusia tidak heran lagi anak-anak pada P4 apa Pancasila juga pada nggak hafal, apalagi pengamalan sila-sila masing-masing sila Pancasila. Akhirnya menurut penelitian kan termasuk sekarang generasinya sudah lain semenjak adanya P4 dihapus. Itu kelebihan Orde Baru saya rasakan itu sebagai kita sekolah itu ada pelajaran P4, baik di masyarakat juga diterapkan. Dulu P4 kan mau masuk sekolah P4 harus wajib penataran, mau pernikahan juga wajib diurut penataran karena ada persyaratan diantaranya sertifikat P4. Ya kalau sekarang pemerintahan sekarang kan tahu sendiri lah, apa yang diandalkan apa kan bantuan. Sekarang dulu memang masyarakat nggak ada bantuan, cuma ada bantuan tapi berikut berupa proyek. Kalau baru jadi ada bantuan proyek, misalkan di sementara ada proyek masyarakat itu untuk semuyung membangun, cuman di persen misalnya dikasih duit. Kalau sekarang kan enggak, dikasih uang tiap bulan, ada di program PKK dan segala macam. Artinya tingkat kemandirian masyarakat sekarang jauh lebih daripada baru. Dari taman sekarang tuh apa-apanya ya minta, apa dibantu. Tingkat kemandiriannya udah berkurang. Itu menurut pengamatan saya. Berarti pada zamannya Pak Soeharto, Bapak sendiri itu masih SD ya? SD
SMA, SD tamat SD sampai SMA. Dari SMP ke SMA. Ada juga pendidikan bang. Dulu pendidikan dulu memang maju zaman saya kita jadi apa nggak bayar memang bayar tapi kan buku apa dikasih dulu namanya buku paket masing-masing pelajaran masing-masing murid dikasih cuma nanti kan setelah tamat dikembalikan sekarang kan enggak kan buku pada beli sendiri ya ada buku paketan ya sampai SMA karena SMA saya kan lulus 86 berarti itu 98 kan kejadian reformasi kan 96. Oh iya Pak, kan waktu itu kan pas zamannya Soeharto kan ada krisis ya Pak, salah satunya krisis ekonomi. Nah menurut Bapak itu penyebab utama atau salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi pada masa Soeharto itu apa? Krisis ekonomi itu karena pada waktu peralihan pemilihan Soekarno ke Soeharto dari itu kan ada gerakan G13 PKI cuman di sisi lain masih padanya ada apa nggak aman di masing-masing daerah itu krisis ekonomi itu masa-masa transisi itu kan cuma beberapa tahun kan akhirnya kan tidak di atas itu karena masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru karena pada waktu Orde Lama itu banyak pemberontakan. Terus ya Pak, pas waktu adanya krisis ekonomi itu kan harga bahan pokoknya itu kan ada yang meningkat, ada yang turun. Nah itu perbedaan harga bahan pokok pada masa Soeharto sama sekarang itu perbedaannya jauh apa enggak? Ya enggak sama, ya enggak jauh beda lah. Yaitu dari masa kondisi zaman Pak Harto dari awal transisi sampai akhir kan peralihan reformasi kan tahun 98 itu kan ada namanya krisis ekonomi ya gitu karena waktu itu punya kecenderungan karena Soeharto pada itu kan terlalu lama untuk memimpin makanya kan gejolak masyarakat kan intinya kan suruh ganti kan Pak Harto karena walaupun sistemnya kan presiden yang seumur hidup ya kan Soeharto kan berarti 32 tahun kan belum ada undang-undangannya tapi setelah itu kali undang-undang menjabat presiden minimal 2 kali periode akhirnya ya sedikit itu gejolak warga itu makanya agaknya krisis tapi ya bisa di atas sih kalau sekarang ya, bedanya nggak begitu jauh harga juga sama-sama mahal tingkat pekerjaan juga sekarang namanya hampir sama lapangan pekerjaan juga kurang ya kan tidak sebanding dengan mencari kerja. Terus nah pas kan setiap presiden itu kan menjabat pasti ada pembangunan infrastruktur nih Pak ya mungkin infrastruktur dari pemerintahan di pusat gitu. Terus kalau di zaman Soeharto itu pembangunan infrastrukturnya itu gimana? Kalau zaman Soeharto itu infrastrukturnya itu yang ditonjolkan di bidang pertanian karena menilai dari masyarakat Indonesia kan bagian agraris pertanian semuanya yang ditonjolkan pada itu di waktunya waktu pertanian jalan-jalan nah, sekarang kelihatannya infrastruktur jalan kalau pemerintahan kan jalan terbukti kan di TV kan pernah kan jalan tol di sini dibangun jalan kereta api di sini kalau sini iya infrastruktur jalan kalau dulu yang ditunjukkan pertanian swasembada pangan, misalnya swasembada pangan. Makanya Pak Soeharto kan pernah menjadi swasembada pangan, karena yang diutamakan pada pertanian. Terus zaman sekarang kan banyak nih ya Pak, setiap ada pemilihan itu kayak ada politik uang kayak gitu. Terus pada zamannya Pak Soeharto itu ada nggak sih politik uang? Ya ada, tetap ada. Cuma berita itu zaman Pak Harto. Cuma ya politik uang ya tetap ada, cuman kan nggak seramai sekarang karena sekarang kan munculnya partai-partai apa banyak partai ya jadi tetap politik uang tetap ada Mbak. Apa? Tetap ada nih. Tetap ada cuman
Ya ramai sekarang, karena kan munculnya partai-partai baru itu, kalau dulu partai kan cuma 3. Partai Golkar, PPP, dan PTI. Kalau sekarang kan bayangkan 17 partai kan gitu. Anggota dewan, hanya susah dihilangkan penyakitnya itu tetap berjuang. Dari 3 partai itu kan ada yang lebih dominan, itu kan Golkar nih Pak. Ya. Nah itu yang pendukungnya itu dari guru, PNS, terus sama ada angkatan bersenjata. Nah kalau boleh tahu, dari 3 komponen pendukung itu lebih diuntungkan dari masyarakat itu yang bagaimana? Kalau yang diuntungkannya, kayaknya sih nggak ada yang diuntungkan. Cuman pada waktu itu memang gitu, jadi namanya golongan karya kan bekerja, makanya anggotanya kebanyakan orang yang bekerja. Saya contoh kayak tadi guru, abri, itu kan pada waktu itu masuk sih atau kayak karya sih dia bekerja itu sih tidak semua, tetap ada 1-2 ya di luar itu. Terus dari partai-partai tersebut, kenapa dari partai PDI sama P3 itu belum mampu untuk mengalahkan dari partai Golkar dalam pemilu? Yang karena pada waktu itu sebagian besar yang 3 komponen tadi, pegawai negeri, abri itu sudah klaim menjadi yang Golkar. Makanya kedua partai tersebut ya selamanya selalu di bawah terus, karena itu unsur itu tadi saya ceritakan. Golkar kan yang klaim pegawai negeri, abri, Polri masuk itu pada waktu itu zaman Orde Baru. Makanya yang menonjol ya partai Golkar ya. Terus nih Pak, di eranya Pak Soeharto itu kan ada sebuah kasus penembakan misterius atau Petrus. Nah, kalau Bapak tahu tentang Petrus itu mungkin bisa diceritakan sedikit. Petrus itu setahu saya itu kalau nggak salah saya masih di tahun 83-an lah, SMP kelas 3. Itu Petrus kan pada waktu itu kan zaman ya rusuh lah istilahnya, tidak aman. Akhirnya ada gagasan pemerintah gembong-gembong yang residivis ataupun kriminal yang benar-benar gembongnya, akhirnya dihukum mati kan. Akhirnya dihukum mati tapi dengan jalan ketembak. Petrus itu penduduknya akhirnya ditaruh di sembarang tempat, Mbak. Dan dalam arti gini, pada waktu saya sekolah gitu, misalnya saya kebuka meja, tahu-tahu di depan itu yang mau ke kubur itu ada orang ledak, itu korban Petrus. Maksudnya apa? Ditaruh di tempat keramaian, intinya ya untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa itu loh, anggar orang-orang sing angel gawene berbuat orang aman jadi penjahat dan sebagainya. Akhirnya korbannya kayak ditembak. Kan akhirnya masyarakat kan udah bertahu. Jadi untuk tinggal balik juga kaya macam ngelaponi jadi kriminal kayak jadi korban Petrus. Itu pada waktu itu zaman Pak Harto memang ada Petrus, jadi untuk menghabisi nyawa gembong-gembong kriminal dalam arti ya gitu, ada residivis dan sebagainya macam ditembak langsung di tempat dan diletakkan juga sembarang tempat. Setahu saya itu Petrus. Terus nih, pada masa itu kan rame ya yang namanya kerusuhan pas tahun 1998. Iya. Nah, itu kenapa orang-orang Tionghoa yang menjadi target dari operasi itu gimana? Ya itulah, kayak nggak begitu paham. Jadi memang pada waktu itu saya pada waktu itu juga ada yang namanya ya harus sih nggak setiap orang, nggak setiap wilayah, tapi memang ada sebagian yang paham anti Cina ya Pak Madi ya. Pada itu ya Pak. Iya, jadi itu masalahnya dari terutama kalangan perbankan, kalau orang yang pinjam uang itu orang Cina itu diutamakan. Seperti itu. Jadi akhirnya orang begini kecemburuan sosial. Jadi pelayanan dari pemerintah di bidang perekonomian. Kalau orang-orang itu
kurang dipercaya, jadi akhirnya muncul gerakan Anti Cina. pribumi dengan non pribumi. Tahu? Kayak yang SMA Pak. Yang SMP dan Ya ini saya SMA. Yang SMA kelas 1. Yang dari SMA kelas 1. nah kemudian baik anaknya jingsang sing diosok-osok gue ini Ya memang pernah. Makanya pada itu rame-rame angkutan padahal milik Cina. Akhirnya dibikin stiker milik pribumi. Jadi ini untuk mengantisipasi kayak gitu. Dikumpul iblis. Terus kalau sekarang itu kan banyak ya kasus korupsi gitu di pejabat pemerintahan atau yang di sekitar sini aja juga ada banyak. Apakah masa pemerintahan Soeharto itu kasus korupsinya itu sama banyaknya seperti sekarang atau lebih sedikit gitu? Ya masalah korupsi itu ya saya nilai itu bukan di zamannya Pak Harto, bukan di zaman sekarang, sama saja. Selagi ada bumi, ada manusia, ada bergerak, tetap korupsi masih tetap ada. Cuman besar kecilnya ya memang ya tergantung ya mungkin pada zaman reformasi sekarang penegakan hukum tentang korupsi mungkin sudah sedikit berbeda zaman Orde Baru. Makanya zaman reformasi kan ada diadakannya istilah KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu pada waktu Soeharto itu Orde Baru itu nggak ada istilahnya KPK, tapi tetap korupsi ya tetap dikasuskan, cuma kan tidak sehebat sekarang. Karena sekarang memang pemerintah sekarang diantaranya gitu menggabung korupsi, makanya jelasnya berbeda. Nah, tapi tetap ya masalah banyak lainnya sama saja lah. Tahun Orde Baru ada korupsi, sama reformasi juga ada korupsi. Terus selanjutnya, ini kan Bapak waktu masanya Pak Soeharto itu di jenjang usia SMP sampai SMA. Nah itu bagaimana sih ngerasain pendidikan di zaman Pak Soeharto? Kalau di zaman yang saya paham itu pendidikan ini sekolah tuh nggak yang bayar, namanya itu pada itu SPP lah. SPP sih singkatan apa ya Pak Mati? Zaman sekolah Pak Harto kan sekolah apa sekarang bayar, cuma kan SPP ya. Kalau pendidikan namanya SPP itu zaman pendidikan saya nggak seberapa, tapi namanya fasilitas sekolah itu zaman dulu benar-benar diperhatikan Bang. sumbangan pembiayaan pendidikan. Diperhatikan Bang, begini contoh ya tadi saya ceritakan buku pelajaran kita nggak pernah beli, memang disediakan di sekolah baik SD SMP baik bahkan saya disediakan apa, makanya istilahnya dipinjam. Jadi misalnya kita kelas 1 ya kita pakai pelajaran apa dikasih, nanti setelah naik kedua buku itu dikembalikan lagi ke perpustakaan nantinya untuk gantian adik-adik kelas kita. Kalau sekarang kan pendidikan sekarang kan apa-apa beli sendiri, apa-apa bayar, buku bayar, beli sendiri. Kalau zaman kita memang disediakan pemerintah, namanya buku paket, jadi pelajaran apapun komplit. Jadi biayanya nggak begitu kayak gede lah, tapi kan kita nggak pungkiri namanya pendidikan ya kudu ada biayanya. Tapi zaman itu bedanya situ lah. Kalau pengadaan buku kita rasakan gitu, kita juga merasakan anak saya sekolah buku apa suruh beli sendiri. Kalau dulu buku apa dikasih Mbak. Pengetahuan saya Pak Madi kan gitu Pak ya. Disediakan oleh negara. Kita tinggal berangkat menyumbang RPP per bulannya berapa. Sumbangan. Iya itu. Terus pas zamannya Pak Soeharto kan itu ada SD Impres. Iya. Apakah Bapak tahu itu perbedaan dari SD Impres sama SD yang biasa ya sekarang ini? Kalau SD Impres dan SD biasa sih kayaknya sama, tetap sama. Cuman kayaknya pengertian kita adanya Impres itu kan pada waktu itu kan program SD kan masih kekurang gedung. Makanya akhirnya muncul SD Impres. Impres kan kalau nggak salah instruksi presiden. Jadi untuk menangani kekurangan gedung-gedung SD karena tidak seimbang dari jumlah penduduk yang masuk SD pada waktu itu kan, kalau dulu kan anaknya pada banyak,
termasuk program KB kan belum begitu berjalan. Makanya ada sebagian satu keluarga mengurus anaknya sampai 5 bahkan lebih, akhirnya satu desa SD-nya cuma 1, teman-teman kan kekurangan fasilitas gedung, makanya adanya muncul SD Impres. Makanya setiap desa dibangun lagi SD lagi, tapi namanya SD Impres pada waktu zaman Pak. Terus dari pendidikan di zaman Soeharto, pengaruhnya pada zaman sekarang itu gimana, Pak? Atau pengaruh pada diri Bapak sendiri? Pengaruhnya ya nggak tergantung muridnya. Zaman kepada itu apa-apa dijamin, buku dijamin, tapi masalah mutu nanti tetap tergantung dari masing-masing siswa. Sama-sama. Cuman kita merasakan gitu, dulu itu pemakmuran dan enggak segi pembayaran. Zaman dulu apa bayar, sekarang kan apa bayar. Ya, kalau kita belum nggak bayar, cuman bayar SPP aja. Oh, tidak sama. Oh, penunjang kalau pas sekolah. Gak ada uang sekolah, gak ada uang bangunan. Sekarang kan bangun sekolah jalur murid ya kan, jalur murid bahkan dulu masuk sekolah, bangun sekolah nggak minta murid. Kalau sekarang kan masalah ada istilahnya uang gedung, karena minta sekolah, maka murid maksudnya. Rasakannya dulu ya gitulah. Kita pendidikan gitu benar-benar fokus sekolah, jadi nggak berangkat nggak dibebani biaya yang terlalu banyak. Ya, mungkin cukup itu aja dari kita. Mungkin cukup lah, maksudnya dari beberapa pertanyaan yang udah kita tanyakan ke Bapak, mungkin cukup untuk sedikit lebih tahu kita tentang zamannya Pak Soeharto. Terus menurut Bapak itu lebih mudah di zamannya Pak Soeharto apa di zaman sekarang? Kalau itu sih kita dari itu sih kita jujur lah, kita yang dari anak dikasih makan sama orang tua zamannya ini kita sih zaman anak dulu. Karena apa? Dulu ya gitu kita kan orang tani, hasil pertanian tadi kan saya ceritakan pertanian dulu kan ditamakan, rasakan pergi kemana-mana ya aman. Karena apa? Dulu memang tegas Pak Soeharto, katanya kan kondanya otoriter kan tegas, punya apa ya gitu tadi ada orang berani gejolak di luar, tahu-tahu dulu kan paling pegang gejolak di mana ya itu ada tadi adanya Perpres kan untuk pengamanan ke masyarakat, adanya kriminalitas yang melonjak itu gembong-gembong itu kan di Perpres ya, mana itu dari segitu merasakan dari segi keamanan segi mana dulu ya enakan sekarang apa enakan dulu. Tapi kalau sekarang ya gitu kembali kita semua, kalau kita nggak bekerja nggak ini apa ya selamanya ya nggak enak. Tapi kalau kita mau bekerja apa ya tetap hidup yang benar. Nah cuma biasanya sekarang apa kebantuan di sekarang akhirnya dia melatih terus saya yang enggak tidak melatih masyarakat itu mandiri, dia apa nunggu dikasih apa dikasih. Kita tahu yang di desa tuh contoh gitu. Adanya program LTH ya, mereka kan pembangunan rumah tidak layak huni. Akhirnya padahal orang itu mampu untuk benahi rumah-rumah, uangnya sudah untuk akhirnya apa? Minta karunia minta diusulkan untuk pemugaran. Kalau apa-apa bantuan pemerintah sekarang nggak kayak dulu. Jembok, IP, kalau pintar, adanya PKH, apa? Tahu aja sampai barangkali saya menerangkan, jelas banyak kekurangannya. Kalau kita persis ya cuma masa anak-anak kan itu ya saya ada kekurangan saya mau. Berarti itu ada sedikit kebenaran yang dari slogannya Pak Soeharto itu. Iya, dia memang udah dulu makmur. Zaman dulu yang diulang pertanian harga apa sesuai. Kalau sekarang kan tahu sendiri ya, pertanian harga barang apa mahal ya, mahal apa minyak juga mahal, padahal minyak kan produksi Indonesia kan katanya penghasil terbesar minyak kelapa sawit. Tapi kenapa kok mahal? Jadi itu masalah mana itu sana-sana lah.
Ya, mungkin cukup itu dari kami ya, Pak. Terima Iya. kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk kita ganggu sebentar. Iya. Terima kasih juga penjelasannya mungkin. Ya, Bu. Maaf kalau dari kami ada sedikit kekurangan dari sikap kami yang datang ke sini tiba-tiba. Iya, sama-sama. Yeah.